Untuk soal nomor 25 dan 26, Lintang Adnan sudah membaca dan mendengarkan bacaan yang berjudul Juara Olimpiade Matematika Internasional. Soal nomor 25. Perjuangan Fafa untuk memperoleh juara Olimpiade Matematika tingkat internasional tidak mudah. Fafa digembleng secara khusus oleh siapa dari 3 universitas terkemuka? 25 jawabanmu yang mana? Siapa yang membimbing? Oke. Soal nomor 26. Sebelum mengikuti kompetensi internasional, Fafa melakukan beberapa persiapan. Pasangkan antara kolom 1 dan kolom 2 untuk melengkapi cara persiapan yang dilakukan Fafa. Kolom pertama, pernyataan pertama. Seleksi yang dilakukan Fafa dimulai dari tingkat apa? Apakah kecamatan, awal hari sampai sore hari, cepat dan tepat, menerima, dikarantina, nasional, siang sampai sore, atau tangkas? Yang mana? Apa jawabannya nomor 26 yang pertama? Untuk pertanyaan yang pertama, seleksi yang dilakukan Fafa dimulai dari tingkat mana? Jawabanmu yang mana? Oke, kecamatan. Pernyataan kolom pertama yang kedua, sebelum mengikuti kompetensi di Bulgaria, Fafa titik-titik secara khusus. Apa pilihannya? Apakah kecamatan, awal hari sore hari, cepat dan tepat, menerima, dikarantina, nasional, siang sampai sore, atau tangkas? Oke, nomor 26 pernyataan kedua, jawabanmu yang mana? Diapakan dia secara khusus? Yang mana? Yang mana jawabanmu? Ya nggak ganti-ganti toh. Yang mana? Itu kan tadi sudah dipilih. Cepat dan tepat. Ya ganti. Terus yang mana? Loh, yang mana? Yang mana? Yang benar. Itu sudah nggak ganti lagi. Fafa dilatih, pernyataan yang ketiga dari kolom pertama ya. Fafa dilatih untuk dapat mengerjakan beragam soal dengan titik-titik. Apakah pilihannya kecamatan, awal hari sore hari, cepat dan tepat, menerima, dikarantina, nasional, siang sampai sore, tangkas? 26 pernyataan ketiga yang mana jawabanmu? Harus Fafa dilatih untuk dapat mengerjakan beragam soal dengan apa? Dengan apa? Itu kan tadi sudah. Itu lagi. Dengan apa Yang benar? Apa? Yang mana? Itu jawabanmu. Pernyataan yang keempat dari kolom pertama soal nomor 26. Fafa melakukan latihan dari titik-titik hingga titik-titik. Apakah kecamatan, awal hari sampai sore hari, cepat dan tepat, menerima, dikarantina, nasional, siang sampai sore, atau tangkas? 26 pernyataan yang keempat yang mana jawabanmu? Dia latihan mulai dari apa hingga apa? Yang mana? Itu. Pernyataan kelima atau yang terakhir, selama melakukan persiapan, Fafa selalu titik-titik soal-soal yang diberikan. Apakah kecamatan, apakah awal hari sampai sore hari, cepat dan tepat, menerima, dikarantina, nasional, siang sampai sore, tetangkas? Yang mana jawabanmu? Dia selalu apa terhadap soal yang diberikan? Itu, menerima. Oke. Soal nomor 27, pindailah QR code berikut. Dalam video tersebut, kamu bisa mengetahui cara bermain gobak sodor. Permainan tersebut dimainkan secara berkelompok dan dapat dilakukan di halaman yang luas, gang kampung, di dalam rumah, di dalam kelas. Yang manakah jawabannya? Apa jawabanmu nomor 27? Yang mana? Apakah di halaman yang luas, di gang kampung, di dalam rumah, di dalam kelas? Yang mana? Nggak ganti-ganti. Yang mana jawabanmu? Gobak sodor bisa dilakukan di mana? Yang mana yang benar jawabanmu? Ayo. Nggak ganti-ganti toh. Cuma satu. Yang mana? Tunjuk. Yang mana jawabanmu? Di situ gobak sodor bisa dilakukan. Udah nggak ganti? Untuk soal nomor 28 dan 29, bacalah bacaan berikut. Lintang Adnan tadi sudah membaca dan mendengarkan bacaan yang berjudul permainan tradisional ini
lebih bermanfaat. Soal nomor 28. Ada beragam permainan tradisional di sekitar kita. Kita disarankan untuk tetap melakukan permainan tersebut pada masa sekarang. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Pilihlah jawaban yang sesuai dengan memberi tanda centang pada kolom betul atau salah. Alasan dilakukannya permainan tradisional. Alasan yang pertama, karena kita meninggalkan permainan zaman sekarang. Betul atau salah? 28 untuk alasan yang pertama, menurut kamu apa? Apakah betul atau salah? Salah, oke. Alasan yang kedua untuk nomor 28, karena permainan tradisional dapat menaikkan berat badan seseorang. Betul atau salah? Jawabanmu yang mana? Pernyataan yang kedua? Itu. Pernyataan yang ketiga, alasan yang ketiga, karena berfungsi untuk melestarikan budaya asli Indonesia. Betul atau salah? Yang ketiga apa? Itu. Oke. Alasan yang keempat, karena karakter yang baik dalam diri kita dapat dikembangkan melalui permainan tradisional. Apakah itu betul atau salah? Itu jawabanmu? Oke. Bacaan di atas menjelaskan 4 macam permainan tradisional, yaitu gobak sodor, engklek, bentengan, dan layangan. Keempat permainan tersebut mempunyai perbedaan. Nyatakan jawabanmu dengan memberi tanda centang pada kolom setuju atau tidak setuju berdasarkan bacaan tersebut. Perbedaan yang pertama, permainan gobak sodor lebih melatih keseimbangan tubuh daripada permainan engklek. Setuju atau tidak setuju? 9 yang pertama, kamu jawabannya apa? Setuju atau tidak setuju? Permainan gobak sodor lebih melatih keseimbangan tubuh daripada permainan engklek. Itu jawabanmu. Oke. Perbedaan yang kedua, permainan layangan makin meningkatkan kewaspadaan kita dibandingkan permainan engklek. Setuju atau tidak setuju? Perbedaan yang kedua, permainan layangan makin meningkatkan kewaspadaan kita dibanding permainan engklek. Setuju atau tidak setuju? Itu jawabanmu? Oke. Pernyataan yang ketiga, saat bermain layangan kita membutuhkan peralatan yang lebih banyak dibandingkan saat bermain gobak sodor. Setuju atau tidak setuju? Apa jawabanmu? Oke. Yang keempat atau yang terakhir, permainan engklek lebih melatih kerjasama kelompok daripada permainan bentengan. Setuju atau tidak setuju? Yang keempat atau terakhir, soal nomor 29 apa? Setujukah atau tidak setujukah? Jawabanmu yang mana? Itu jawabanmu sudah? Soal nomor 30, cermati infografis berikut. Waktu terbaik untuk belajar dini hari dari jam 3 dini hari sampai jam 5. Suasana yang sepi ditambah otak yang masih fresh selepas istirahat menjadi alasan kenapa banyak orang menyukai waktu ini. Pagi hari dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Pada waktu ini, otak masih dalam keadaan segar dan belum banyak aktivitas yang dilakukan sebelumnya. Malam hari jam 7 malam sampai jam 9 malam, usahakan setelah belajar langsung istirahat, bukan main game, nonton TV, bahkan begadang sampai malam. Nah, pertanyaannya, aktivitas berikut yang sesuai dengan informasi pada infografis tersebut adalah, apakah Kevin mengerjakan tugas matematika pada pukul 16 sampai 17, atau sekolah Cika mulai pembelajaran pada pukul 7.30 dan istirahat pada pukul 10, atau pada pukul 21 Mika sudah selesai belajar, sebelum tidur Mika menonton televisi sampai pukul 22, atau Andika bangun pukul 2 dan mulai menghafal materi yang akan digunakan sebagai bahan penilaian harian hingga pukul 4. Yang manakah yang sesuai? Yang mana? Yang sesuai dengan infografis yang mana menurutmu? Yang itu?